5 negara paling berbahaya di dunia. Negara pertama tidak boleh dikunjungi oleh perempuan. Bahkan kematian adalah kemewahan tertinggi. Institut Ekonomi dan Perdamaian menerbitkan laporan Indeks Perdamaian Global. Setiap tahunnya indikator selalu berbeda. Tingkat bahaya menggabungkan faktor-faktor politik, potensi risiko perang, dan tingkat kejahatan. Silakan ikuti hari ini. Mari kita lihat 5 negara paling berbahaya di dunia. Urutan kelima adalah Irak. Republik Irak terletak di Asia Barat Daya. Negara ini telah lama dilanda perang dan konflik, menjadikannya salah satu negara yang paling berbahaya. Meskipun angkatan bersenjata ini telah melemah, aktivitas berbahaya masih merajalela. Menurut informasi dari situs Inggris, terdapat rata-rata 3.400 serangan per tahun di Irak dari tahun 2003 hingga 2021, yang berarti 10 serangan terjadi setiap hari dan setiap serangan terjadi mengakibatkan kematian rata-rata 4 orang tak berdosa. Irak pernah menjadi negara kaya. Pada tahun 90, PDB per kapita Irak mencapai $10.500, sementara kami hanya memiliki beberapa ratus dolar. Pada saat itu kerusakan parah pada perekonomian Irak. Pada tahun 2020, jumlah ini telah turun menjadi $4.150. 4,5 juta warga Irak berada dalam risiko kemiskinan dan kehidupan mereka sengsara, dan situasi ini tidak pernah membaik. Urutan keempat adalah Ukraina. Ukraina adalah negara terbesar kedua di Eropa. Negara ini subur dan kaya akan sumber daya mineral. Jika kepemimpinannya cukup kuat, Ukraina akan mengalami perkembangan yang baik. Namun, karena berbagai alasan, pecahlah konflik Rusia-Ukraina. Korban jiwa yang besar dan jutaan warga sipil mengungsi. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat bahaya di Ukraina dalam lingkungan umum ini dikatakan telah dipesan oleh Ukraina untuk 50.000 unit nilai A dari Jerman. Diperkirakan jumlah total korban jiwa di Ukraina telah mencapai 500.000. Setidaknya 6 kota telah hancur total, termasuk kota-kota di Ukraina Timur. Kota Mariupol dulunya memiliki populasi lebih besar dari Miami di Amerika Serikat, namun kini sebagian besar penduduknya hanya tersisa sekitar 100.000 orang masih terjebak di sini. Kita hanya bisa berharap konflik ini akan segera berakhir. Bagaimanapun, perdamaian adalah kekayaan yang paling berharga. Tempat ketiga adalah Suriah. Sejak pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, warga sipil di sini tidak pernah mengalami hari yang damai. Lebih dari 500.000 orang telah terbunuh dalam perang saudara tersebut. Pada bulan Februari 2023, negara ini kembali dilanda gempa bumi yang kuat, dengan lebih dari 50.000 korban jiwa. Yang lebih fatal lagi bagi masyarakat adalah bahwa bencana tersebut telah menghancurkan infrastruktur yang terbatas. 18 juta orang di negara ini membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat. Namun bahkan mereka yang memasuki Suriah karena alasan kemanusiaan akan menghadapi kekerasan dan ancaman penculikan. Indeks perdamaian negara tersebut pada tahun 2023 adalah 3.200 lebih. Suriah sebenarnya bukan tujuan perjalanan wisatawan yang aman. Tempat kedua adalah Yaman. Republik Yaman terletak di bagian selatan Jazirah Arab, meliputi wilayah seluas 528.000 km persegi dan berpenduduk 32,98 juta jiwa. Sejak tahun 2015, negara ini telah terperosok dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata. Pertarungan sengit antar kekuatan di sini telah mengakibatkan banyak korban sipil dan jutaan orang terpaksa mengungsi akibat konflik minyak Yaman yang terus berlanjut. Industri, pilar ekonomi utama, juga mengalami kerusakan parah. Dibandingkan dengan negara lain, tingkat kejahatan di Yaman juga sangat tinggi, sehingga semakin meningkatkan indeks bahaya di Yaman. Selain itu, menurut data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 3/4 warga sipil Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mereka kekurangan layanan medis dasar dan fasilitas sanitasi dasar, dan bahkan keamanan pangan dan air minum tidak dapat dijamin. Ratusan ribu orang telah meninggal di Yaman karena kelaparan dan alasan lainnya. Mereka perlu mengatasi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kurangnya pasokan. Namun yang terpenting,
tidak ada yang bisa menjamin keamanan mutlak. Yang pertama adalah Afghanistan. Afghanistan telah lama dianggap sebagai negara paling berbahaya di dunia. Sejak tahun 80-an, negara ini telah menjadi fokus perang dan konflik. Kelompok bersenjata juga sudah lama ada di sini. Serangan sering terjadi, bahkan di kawasan keagamaan penting tidak terkecuali pada periode ini. Mereka akan melancarkan serangan terhadap warga sipil dan tentara dan menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, perdagangan narkoba juga merupakan masalah yang sangat serius. Pada tahun 2020, produksi opium di Afghanistan menyumbang 85% dari total produksi global. Namun yang paling disayangkan adalah perempuan Afghanistan pada tahun 2015. Pada tahun 2016, 46,1% perempuan Afghanistan berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam setahun terakhir. Pada tahun 2016, hanya 46,1% perempuan Afghanistan yang menerima intervensi medis modern. Pada tahun 2017, 1.000 perempuan berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat 62 ibu remaja di antara anak perempuan berusia 19 tahun. Di balik statistik ini, terdapat kehidupan yang menderita dari generasi ke generasi perempuan Afghanistan. Afghanistan telah menjadi negara yang penuh bencana. Sekarang Taliban telah menguasai Afghanistan. Perlu waktu untuk menjawab apakah rezim dapat memulihkan situasi keamanan di Afghanistan. Dan tidak ada penindasan di seluruh dunia. Manakah dari 5 negara di atas yang menurut Anda paling berbahaya? Silakan beritahu kami di area komentar. Jika Anda menyukai video saya, silakan suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.